Tuan Choi yang menunggu kedatangan pesawat antariksa yang membawa Gong Ryung menjadi kesal karena pesawat itu tak kunjung datang. Namun Tuan Choi menjadi sedikit lega ketika dokter mengabarkan kalau sinyal yang ada dalam tempat penyimpanan Morula yang dibawa Gong Ryung mengirim beberapa foto Morula yang telah tumbuh. Demi memperlancar misi pembuahan telur minjong, Tuan Choi telah menyewa sebuah satelit swasta untuk memantau perkembangan Morula yang dibuat oleh Gong Ryung. Sebenarnya Tuan Chai tidak peduli apakah Gong Ryung masih hidup atau sudah mati. Yang dia khawatirkan hanyalah Morola itu. Sementara Park Dong-ah yang sedang menuju ke kantor Badan Antariksa Korea dihadang para wartawan yang mencari berita perkembangan astronot dan turis yang terjebak di antariksa. Park Dong-ah juga bertemu dengan Go Wen yang menuju ke sana untuk bertemu dengan Kepala Kang dan bertanya bagaimana kondisi Gong Ryung dan kapan pesawat penyelamat akan dikirimkan. Di sisi lain, Tuan Che menjadi marah besar ketika James, seseorang yang dia percaya untuk mengurus masalah penyewaan satelit swasta yang dipakainya untuk mengawasi perkembangan Morula, tidak dapat segera meluncurkan pesawat penyelamat karena bisa sangat membahayakan nyawa pilotnya. Sementara itu, keempat astronot yang telah mendarat, kabur dari rumah sakit dan berencana terbang ke Houston dan berniat terbang kembali ke antariksa untuk menyelamatkan Gong Ryung dari sana. Tubuh mereka yang belum terbiasa dengan gravitasi bumi membuat mereka berjalan sempoyongan. Kang Kangsu menyalahkan tiga rekannya yang telah membantu Gong Ryung membuahi telur itu dan menganggap kalau kecelakaan yang mereka alami sekarang adalah akibat dari perbuatan mereka. Di kantor Badan Antariksa, mereka sedang mengadakan rapat membahas bagaimana cara menyelamatkan If Kim dan Gong Ryung dengan cepat. Siwon menjelaskan jika mereka tidak mengirim penyelamat hari ini, maka hampir bisa dipastikan kalau If Kim dan Gong Ryung tidak akan bisa diselamatkan. Tiba-tiba Park Dong-ah muncul dengan membawa manekin yang biasanya digunakan untuk uji coba pesawat luar angkasa. Di hadapan para peserta rapat, Park Dong-ah menjelaskan kalau dia telah mendatangi tim perakitan dan tim mesin, serta memastikan kalau pesawat Maru layak untuk diluncurkan. Park Dong-ah siap mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Tapi Kepala Kang mengatakan kalau rentang waktu aman untuk peluncuran Maru, setidaknya butuh waktu selama sepekan untuk memastikan semuanya aman. Namun mereka yang hadir di sana terus mendesak Kepala Kang untuk segera meluncurkan Maru karena mereka sudah kehabisan waktu. Di antariksa sendiri, oksigen kini hanya tersisa 13% saja dan sisa waktu hidup hanya sekitar 10 jam. Go Wen yang berhasil menemui Kepala Kang mempertanyakan kenapa Gong Ryung bisa tertinggal di antariksa padahal prosedurnya jika terjadi sesuatu maka turislah yang harus diprioritaskan. Saat Go Wen bertanya kapan pesawat penyelamat akan dikirimkan, Kepala Kang bilang kalau mereka sedang menyusun rencana. Go Wen meminta kepastian kapan wahananya akan diluncurkan atau apakah mereka bisa saja mati di sana. Kepala Kang mencoba menenangkan Go Wen dan bilang kalau dia akan berupaya untuk mencegah hal itu terjadi. Sebenarnya, Maru bisa saja diluncurkan malam ini juga, masalahnya adalah butuh waktu setidaknya 1 minggu untuk menambatkan wahana itu di antariksa. Setelah diskusi panjang, Siwon akhirnya mempunyai ide agar Maru bisa mencapai orbit hanya dalam waktu 2 jam saja, yaitu dengan meluncurkan Maru secara langsung menuju ke stasiun pada sudut yang sama dengan orbit stasiun, seperti membidik langsung. Begitu sampai di orbit, Maru akan diarahkan ke area stasiun dalam sekali jalan. Namun hal ini sangat berbahaya karena jika didorong terlalu keras dan cepat, Maru bisa melenceng ke antariksa dan skenario terburuknya Maru akan menabrak stasiun. Belum lagi walau mereka berhasil mendarat di sana, tapi karena sistem yang di antariksa sudah mati, maka mereka harus menambatkan Maru secara manual dan hal ini kecil kemungkinan berhasil tanpa bantuan. Jika saja If Kim masih sadar, If Kim bisa membantu menautkan Maru dengan lengan robot dari modul teknis untuk mengamankan Maru. Park Dong-ah teringat kalau ada lengan robot yang dikirim ke Spanyol dan dipakai di Huaxin Aerospace. Park Dong-ah usul agar mereka menggunakan lengan robot milik Huaxin Aerospace itu untuk menggenggam Maru. Kepala Kang menyuruh stafnya segera menghubungi Santi untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu tersambung dan Kepala Kang mengatakan kalau akan meluncurkan Maru dari kota Seoul, para astronot itu berebut ikut terbang untuk menyelamatkan If Kim dan Gong Ryung. Kepala menyuruh Santi menghubungi perusahaan dirgantara Spanyol karena mereka ingin menggunakan lengan robot mereka. Kepala Kang kemudian bilang pada Kang Su kalau lengan robotnya sangat mahal dan mereka juga harus membayar penalti. Tapi dengan anteng Kang Su bilang kalau dia akan membeli lengan robot itu sekaligus membayar penaltinya karena uang sebesar itu hanya receh bagi Kang Su. Sementara ibu-ibu Gong Ryung yang galau memikirkan anaknya justru mengalami kecelakaan ketika kompor yang mereka nyalakan meledak dan mengakibatkan kebakaran. Untungnya Go Wen yang pergi ke sana untuk menjemput mereka melihat misi penyelamatan Gong Ryung berhasil memadamkan api meski dia harus terluka saat tangannya ikut terbakar. Singkat cerita,
Waktu peluncuran Maru telah ditentukan. Kepala Kang menemui Park Dong-ah yang akan mengemban misi penyelamatan ini dan berpesan agar Park Dong-ah tidak emosional dan bekerja sesuai arahan. Kepala Kang meminta Park Dong-ah untuk tidak melakukan improvisasi karena improvisasi bisa meningkatkan kemungkinan tewas. Namun Park Dong-ah justru mengatakan hal yang sangat menyakiti hati Kepala Kang dengan bilang kalau dia mencintai If Kim. Meski terluka, Kepala Kang mencoba tetap profesional dan memberikan jam tangan milik Park Dong-ah yang diberikan kepadanya beberapa tahun silam, sembari berpesan untuk membawa mereka kembali dengan selamat. 20 menit sebelum Maru diluncurkan, para astronot ini sudah sampai ke kantor kendali misi. Mereka harus menerima perawatan karena tubuh mereka belum bisa menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Selain keempat astronot, Gowen dan Nami juga berada di kantor pusat pengendali misi untuk menyaksikan misi penyelamatan Gong Ryung dan If Kim. Beberapa saat setelah Maru diluncurkan, pesawat itu mengalami guncangan yang sangat hebat. Meski begitu, pesawat itu berhasil melakukan pemisahan tahap pertama dengan lancar. Namun tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang memberi sinyal bahwa tanda bahaya sedang mengancam. Rupanya generator oksigen di wahana yang ditempati Gong Ryung telah mati dan mereka kehabisan daya dan tidak lagi mendapatkan pasokan oksigen. Mendengar itu, Park Dong-ah meminta tim di darat agar mempercepat laju Maru. Nahasnya, satu lengan robot pesawat Maru sudah terlepas lebih dulu sebelum waktunya dan kini hanya memiliki satu lengan robot tersisa. Siwon khawatir kalau semua tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Namun Park Dong-ah meyakinkan kalau satu lengan robot saja cukup baginya karena dia pernah menerbangkan pesawat tanpa lengan robot satupun. Pesawat dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke wahana. Dengan keterampilannya, Park Dong-ah akhirnya berhasil menautkan lengan robot Maru ke wahana di antariksa. Namun karena bebannya terlalu berat, lengan robot bisa saja patah dan Maru bisa saja terpental keluar orbit. Park Dong-ah segera menambatkan sayap Maru ke tubuh wahana untuk menjaga kestabilan Maru dan agar dia bisa masuk ke dalam stasiun. Setelah penambatan dikonfirmasi, Park Dong-ah kemudian masuk ke stasiun. Park Dong-ah segera menuju ke ruang observasi sesuai dengan arahan Kang Kang-su karena di sanalah mereka bisa bertahan. Namun betapa terkejutnya Park Dong-ah ketika melihat pakaian dalam berwarna merah terbang begitu saja di antariksa. Park Dong-ah menjadi sangat terkejut ketika dia membuka tanda dan melihat Gong Ryung dan If Kim berpelukan tanpa busana. Pemandangan itu sekaligus membuat semua orang di kantor pengendali misi menjadi tak bisa berkata-kata. Dunali mencoba memecah situasi canggung dengan mengatakan kalau mereka memang harus menempel untuk bisa bertahan hidup dalam situasi seperti itu agar tidak mati membeku. Untuk beberapa saat, Park Dong-ah larut dalam perasaannya sendiri hingga kepala Kang harus meneriakinya agar segera menyelamatkan mereka. Park Dong-ah kemudian membawa mereka ke dalam pesawat Maru untuk segera dibawa ke bumi. Park Dong-ah memberitahu Gong Ryung bahwa ibu dan tunangannya sedang menyaksikan misi penyelamatan mereka. Kang-su hanya bisa menarik napas panjang dan menatap ke arah Gowen dengan pandangan lesu, ketika Gowen bilang kalau dia mencintai Gong Ryung dan mereka akan segera bersama kembali. Maru berhasil melepaskan diri dari wahana di antariksa. Dalam 9 jam ke depan, Maru akan mendarat di perairan di Korea. Dunali bersama beberapa tentara sedang bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Tetapi dalam proses pendaratan mereka ke bumi terjadi masalah ketika Maru meluncur terlalu cepat hingga menimbulkan guncangan hebat. Ditambah lagi, truk pesawat yang seharusnya terlepas justru terbakar ketika belum terlepas dari badan pesawat. Mereka pun tidak diizinkan membuka parasut karena dalam kecepatan tinggi, jika membuka parasut, otomatis pesawat akan terbakar. Tak kuat lagi menahan panas di dalam pesawat, Park Dong-ah memutuskan membuka parasut. Bersamaan dengan itu, truk pesawat itu terlepas dan Maru meluncur terjun ke laut. Tim pengendali misi menjadi panik karena mereka kehilangan sinyal dari pesawat Maru. Untungnya beberapa saat kemudian, Park Dong-ah melaporkan kalau mereka berhasil selamat. Kedatangan Park Dong-ah dari misi penyelamatan sudah ditunggu oleh kru Badan Antariksa Korea dan beberapa wartawan di pangkalan militer Korea. Dengan dibopong oleh beberapa tentara, Gong Ryung dan If Kim langsung disambut oleh kerabat mereka. Beberapa wartawan bertanya, bagaimana cara If Kim bertahan di antariksa dalam kondisi yang sangat dingin. If Kim dan Gong Ryung terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaan mereka. Park Dong-ah kemudian bilang kalau keduanya saling berpelukan untuk bertahan dari dinginnya cuaca, bukan sebagai pria dan wanita tetapi semata-mata hanya karena itu protokolnya.
Park Dong-ah juga bilang kalau perginya dia ke antariksa bukan semata-mata menyelamatkan turis dan rekan kerjanya tetapi karena dia menjemput wanita yang sangat dia cintai. Meski tetap menebar senyum di hadapan para wartawan yang telah mengetahui hubungannya dengan Gong Ryung, nyatanya Go-eun cukup kesal mengingat kekasihnya berpelukan dengan wanita lain. Kang Soo bahkan bisa membaca kegelisahan yang dirasakan mantan kekasihnya itu. Sementara itu, Dunali dan Kepala Kang memeriksa kesehatan If Kim dan Gong Ryung yang baru saja mendarat. Park Dong-ah membantu Gong Ryung melepaskan celana kompresinya karena Ryung butuh waktu untuk beradaptasi dengan gravitasi bumi. Saat Park Dong-ah akan membuka semua pakaiannya karena Gong Ryung ingin berbaring di ranjang. Gong Ryung yang takut kalau Dong-ah akan mengetahui kalau dia menyembunyikan Morolo itu di kaos kakinya, berpura-pura sakit perut dan hendak ke toilet. Di dalam toilet, Park Dong-ah memperingatkan Gong Ryung untuk tidak mendekati If Kim lagi karena dia hampir membunuh If Kim. If Kim adalah kekasihnya sedangkan kekasih Gong Ryung adalah Go-eun. Gong Ryung mengusir Park Dong-ah keluar dari toilet namun saat dia berusaha membuka celananya tubuhnya terhuyung jatuh ke lantai. Park Dong-ah kemudian menggendongnya dan hendak membaringkannya ke kasur. Namun Gong Ryung yang ingin mengamankan Morola yang dia bawa, pura-pura muntah di dalam kaos kaki yang digunakan untuk menyimpan Morola itu dan menyerahkannya kepada Tuan Choi. Tuan Choi sangat girang begitu menyadari kalau kaos kaki yang diberikan oleh Gong Ryung ternyata berisi Morolo milik Min Chong. Senang karena Gong Ryung berhasil dalam misinya, Go-eun kemudian mengunjungi Gong Ryung dan menciumnya. Namun Gong Ryung yang mencium aroma rokok dari mulut Go-eun dan melihat tangan Go-eun terluka, berpesan pada Go-eun agar tak merokok ketika dia sakit. Go-eun yang cemburu, bertanya apakah If Kim tidak merokok, dan apakah Gong Ryung mencium If Kim di sana karena dia sempat melihat mereka sebelum diselamatkan. Gong Ryung sedikit terkejut lalu melarang Go-eun bersama seorang mata duitan seperti dirinya. Dia hanya orang brengsek yang kebetulan dicintai oleh Go-eun. Ryung berpikir, seiring berjalannya waktu, cinta itu akan tumbuh dalam hatinya. Namun nyatanya ketika Go-eun mengajaknya untuk menikah, Ryung tidak bisa mengiyakannya. Go-eun yang sudah punya feeling kalau Gong Ryung menyukai If Kim, menyuruh kekasihnya itu untuk berkata jujur, karena dengan begitu dia akan bisa menghadapinya. Go-eun dengan penuh emosi meninggalkan kamar Gong Ryung dan Kang Soo yang melihatnya menangis menjadi marah terhadap Gong Ryung. Kepala Kang memberitahu If Kim kalau AIU akan mengirim tim investigasi ke antariksa untuk menyelidiki kecelakaan yang menimpanya. Saat Kepala Kang bertanya apa yang dilakukan Gong Ryung di ruang observasi dan detail kejadian, ketika keduanya hanya berdua di ruangan itu, If Kim hanya bilang kalau Gong Ryung ingin mengambil kameranya yang tertinggal dan mereka hanya memiliki tabung oksigen 15 menit dan tidak ada tabung oksigen 1 jam. Selebihnya If Kim akan menceritakan semua detail yang dia ingat kepada komite investigasi. Dunali terus mengawasi perkembangan kesehatan para astronot yang baru kembali dari antariksa. Karena tubuh yang belum terbiasa dengan gravitasi bumi, kejadian memalukan pun sempat terjadi ketika Kang Soo secara tak sengaja menyentuh bagian belakang Dunali. Sedangkan Go-eun dengan percaya diri kembali mendatangi Gong Ryung dan menganggap kalau apa yang dikatakan oleh Gong Ryung kemarin hanya karena Ryung dendam kepada ayahnya dan merasa masa bodoh dengan keluarganya. Go-eun tidak percaya dengan semua ucapan Gong Ryung yang diucapkannya kemarin. Sementara itu, Dr. Jeon menyapa Dunali di kamarnya sekaligus memberikan kaos kaki dari Gong Ryung kepada Dunali. Dunali yang merasa jijik menerima kaos kaki itu, menaruhnya begitu saja di atas ranjang, ketika dia harus pergi untuk melakukan terapi oksigen. Park Dong-ah akhirnya mendatangi kamar If Kim dan mengakui kalau dia sempat tidur dengan kepala Kang. Park Dong-ah baru menyadari kalau dia sangat mencintai If Kim ketika dia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkannya. If Kim yang sudah tahu kalau kekasihnya itu telah berselingkuh darinya, hanya menyuruh Dong-ah agar bangkit dari tempatnya. Namun Park Dong-ah terus memohon agar If bersedia memaafkannya. Di luar kamar itu, Gong Ryung sedang menyaksikan apa yang terjadi di kamar itu. Gong Ryung dan If Kim kemudian melakukan terapi oksigen di ruangan yang sama. Seseorang nampak mematikan kamera CCTV di ruangan mereka. Tak lama kemudian, Kang Soo masuk ke ruangan itu menghajar Gong Ryung yang telah berani membuat Go-eun menangis. Meski dengan tubuh terhuyung-huyung, Kang Soo berhasil membuat mulut Gong Ryung berlumuran darah. If Kim yang melihat kejadian itu terlihat tak percaya dengan kelakuan teman sejawatnya itu. Untungnya Dunali dan Dr. Jeon segera datang dan menarik tubuh Kang Soo keluar ruangan. Saat Dunali bertanya kenapa If Kim tidak menghentikan mereka, If Kim justru bilang kalau Gong Ryung sepertinya pantas menerimanya. 사람들이 진짜
Kepala Kang menghubungi AOU yang memuji keberanian para astronot Korea. Mereka akan kembali mengirim sebuah wahana ke antariksa dengan misi menyelidiki kecelakaan yang baru saja mereka alami. Kepala Kang secara khusus meminta AOU agar menemukan tablet dan ponsel milik timnya yang tertinggal di sana. Padahal di dalam ponsel milik Gong Ryung yang tertinggal itu terdapat sebuah tulisan yang berisi pemberitahuan kepada If Kim kalau kepergiannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio milik Min Jong. Saat semua astronot masih menerima terapi readaptasi bumi, tiba-tiba terdengar pengumuman kode biru yang meminta dokter bedah toraks segera mendatangi bangsal perawatan seorang astronot. Rupanya, orang yang mengalami serangan jantung ternyata adalah Minali dan Dunali. Bukan benar-benar serangan jantung, melainkan keterkejutan yang sangat hebat karena kaos kaki yang diberikan oleh Gong Ryung kepada Minali ternyata berisi tiket pemenang lotre bernilai 500 miliar won itu. Minali segera memberitahu Santi dan Sang Jun, namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Siwon yang akan memberikan kejutan ulang tahun kepada Park Dong-ah. Mereka semua kemudian mendatangi Park Dong-ah yang saat itu sedang bersama If Kim di kamarnya. Siwon kemudian menyetel video ketika Park Dong-ah hendak menjemput If Kim ke antariksa dan Park Dong-ah terlihat sangat khawatir terhadap nasib kekasihnya. If Kim nampak terharu melihat perjuangan Park Dong-ah untuk menyelamatkannya meski Park Dong-ah sendiri juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Melihat wajah sendu If Kim, Gong Ryung memutuskan meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke kamarnya, Gong Ryung disambut oleh Min Jeong yang sangat berterima kasih karena Gong Ryung telah mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang ibu. Meski Min Jeong memujinya setinggi langit karena keberhasilannya itu, Gong Ryung menganggap dirinya tak lebih dari sebutir debu kosmis yang fisik dan juga pencemburu. Sementara itu, kondisi If Kim yang semakin membaik membuatnya membayangkan hal-hal yang akan dia lakukan bersama Gong Ryung seperti apa yang dijanjikan oleh Gong Ryung ketika keduanya terjebak di antariksa. Makan bersama, menonton bioskop bahkan jalan-jalan berdua dan pergi ke salon. If Kim kemudian mendatangi Gong Ryung di kamarnya dan mengajaknya makan bersama di minimarket. Dengan naik kursi roda, keduanya menyeberangi jalan untuk sampai ke minimarket itu. If Kim masih merasa tak percaya kalau sekarang dia bisa kembali menikmati ramyun asin kesukaannya. Meski sempat dikritik oleh Gong Ryung karena pilihan rasanya, If tidak mempedulikannya. Sayangnya setelah menikmati ramyun itu, If Kim justru meminta Gong Ryung menganggap kejadian yang pernah mereka lakukan di antariksa tak pernah terjadi. If Kim menganggap kejadian itu hanya sebagai mimpi indah dan kini setelah dia kembali ke bumi If Kim ingin kembali pada kenyataan hidupnya. If Kim akan kembali pada Park Dong-ah yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan menyuruh Gong Ryung kembali pada kekasihnya. Sebulan lagi ketika If Kim kembali ke antariksa, If Kim tidak akan pernah mengingat Gong Ryung lagi. 입니다. 태어나면.